Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sabe salamat linguna latai, salam sehujud kerende melempang. Adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata, arus. Perkenalkan, nama saya Miss Dalipa dengan nomor induk mahasiswa 223030302399. Kepada yang terhormat Bapak Gema Bornea Potra SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi, manajemen dan bisnis. Di sini kami kelompok 4 akan memaparkan materi tentang pusat biaya dan pusat pendapatan. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aditya Zarianto dengan nomor induk mahasiswa 223030302395. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nafarkan Ma'ruf dengan NIM 223030302427. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Kevin Prajoto Mosmon dengan NIM 223030302391. Perkenalkan, nama saya Roy dengan NIM 223030302335. Perkenalkan, nama saya Oktaviani dengan NIM 223030302384. Perkenalkan, nama saya Wahyudi dengan NIM 223030302426. Perkenalkan, nama saya Putri Purnama Indah dengan NIM 223030302372. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fitra Sapitri dengan NIM 223030302437. So guys, perkenalkan, nama saya Hermonita Muhyanti dengan nomor induk mahasiswa 223030302334. Terima kasih. Bye. Oke, jadi di sini saya akan memaparkan materi pusat biaya dan pusat pendapatan. Yang pertama, organisasi perusahaan menetapkan pusat-pusat pertanggungjawaban dan mengukur kinerjanya. Yang kedua, pusat pertanggungjawaban dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas unit organisasi tersebut. Dan yang terakhir itu, pusat pertanggungjawaban mengubah masukan biaya menjadi keluaran atau pendapatan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang kedua adalah bagian B mengenai pusat biaya. Memiliki 4 poin. Poin yang pertama adalah pusat biaya dibagi menjadi 2, yaitu pusat biaya teknik dan pusat biaya standar. Poin yang kedua, pusat biaya teknik dikendalikan menggunakan biaya standar, biaya yang seharusnya dikeluarkan dibandingkan dengan biaya sesungguhnya. Dan penyimpanan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh manajer pusat biaya teknik. Poin yang ketiga, manajer pusat biaya teknik bertanggung jawab terhadap efisiensi dan efektivitas pengeluaran biaya. Poin yang keempat adalah materi ini menjelaskan tentang dasar-dasar pertanggungjawaban dalam perusahaan manajemen dan perbedaan antara pusat biaya teknik dan pusat biaya serta peran manajer dalam mengendalikannya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan memaparkan materi yaitu bagian C yang berjudul biaya pusat kebijakan. Pengendalian pusat biaya kebijakan mempunyai karakter khusus, terutama dalam hal penyusunan anggaran, tipe pengendalian yang digunakan, dan pengukuran presentasi manajernya. Yang pertama, penyusunan anggaran, yaitu mempunyai 3 poin. Poin pertama, penyusunan anggaran untuk pusat biaya kebijakan berbeda dengan pusat biaya teknik. Poin kedua, pusat biaya teknik berfokus pada penentuan biaya efisien berdasarkan tingkat keluarnya. Yang ketiga, pusat biaya kebijakan tidak selalu memiliki keluaran yang dapat diukur dan memerlukan penentuan besar kerja sebagai dasar anggaran. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi bagian C dengan judul pusat biaya dan pusat pendapatan. Nomor 2, tipe pengendalian. Yang pertama, pengendalian keuangan pusat biaya teknik menggunakan biaya standar untuk mengukur efisiensi. Yang kedua, pusat biaya kebijakan lebih berfokus pada pengendalian biaya berdasarkan besar pekerjaan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, anggaran biaya pusat kebijakan harus sesuai dengan biaya sesungguhnya.
dan menjadi batas atas yang tidak boleh dilampaui. Yang keempat, ketidaktercapaian pengeluaran sesuai anggaran dapat berarti ketidakmampuan manajer pusat biaya kebijakan dalam melaksanakan tugasnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi C bagian yang ketiga dengan judul pengukuran prestasi. Pertama, anggaran biaya pada pusat biaya kebijakan bukan alat untuk mengukur efisiensi manajer, berbeda dengan pusat biaya teknik. Yang kedua, membingungkan jika manajemen puncak salah menganggap laporan biaya pusat biaya kebijakan sebagai alat pengukur efisiensi yang dapat menyebabkan perilaku yang tidak semestinya dari manajer pusat biaya kebijakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu materi bagian D dengan judul Pusat Administrasi. Pusat administrasi mencakup manajemen puncak, manajemen menengah, dan unit staf seperti akuntansi, personalia, hukum, hubungan masyarakat, keamanan, pemeriksaan income, dan sekretariat. Pusat administrasi termasuk dalam pusat biaya kebijakan. Pengendalian terhadap unit staf sulit karena kesulitan mengukur keluaran mereka secara kuantitatif serta adanya ketidaksesuaian antara tujuan unit staf dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Pengendalian manajemen terhadap pusat administrasi melibatkan penyusunan anggaran, pengukuran prestasi manajer, dan pertimbangan dalam mengelola pusat informasi. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi bagian E dengan judul Pusat Riset dan Pengembangan, yaitu pengendalian terhadap pusat riset dan pengembangan memiliki karakteristik yang khusus. Hasil riset dan pengembangan sulit diukur secara kuantitatif karena keluaran berupa paten, produk baru, atau proses baru yang sulit dihubungkan dengan masukan. Manajer pusat riset dan pengembangan sering ingin hasil yang terbaik yang mungkin tidak sesuai dengan anggaran perusahaan. Dan yang terakhir, pengendalian riset dan pengembangan tidak bisa berdasarkan anggaran tahunan karena proyek riset sering memerlukan waktu bertahun-tahun. Di sini saya akan melanjutkan materi poin F, yaitu pusat pemasaran dan pusat pendapatan. Pusat pemasaran dapat diperlakukan sebagai pusat pendapatan atau pusat biaya kebijakan. Kegiatan pemasaran dapat dibagi menjadi dua jenis: mendapatkan pesanan dan memenuhi pesanan. Pengukuran prestasi manajer pusat pemasaran terutama melihat sejauh mana target pemasaran tercapai, bukan hanya anggaran biaya. Baik, demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dan menyimak pemaparan materi dari kami. Bila ada salah kata ataupun pemaparan, mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan bisa dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi lalu mencari yang terbaik. Terima kasih.